Apakah kalau kita curhat di media sosial atau medsos, walaupun tanpa menyebutkan nama seseorang secara jelas, bisa terjerat dengan pasal pencemaran nama baik? Dalam video ini, saya akan membahas tentang apakah mungkin seseorang dapat tersangkut dengan permasalahan hukum seperti pasal pencemaran nama baik jika orang tersebut melampiaskan kemarahan atau kekesalannya di media sosial seperti Facebook, Instagram, termasuk pesan WhatsApp. Walaupun dalam permasalahan ini, orang tersebut itu tidak menyebutkan nama seseorang secara jelas atau eksplisit. Apakah dalam hal ini, hal tersebut itu dapat berpotensi mengarah pada pasal pencemaran nama baik? Untuk itu, simak video ini sampai habis untuk mendapatkan pemahaman tentang apakah ada konsekuensi hukum terkait dengan tindakan ini atau membuat status di platform media sosial walaupun tanpa menyebutkan nama seseorang secara jelas atau eksplisit, sehingga dapat berpotensi pada adanya permasalahan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Jangan lupa tekan subscribe, lalu like and share apabila apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman lain. Dan untuk dapat mengikuti konten-konten saya berikutnya di bidang hukum. Pernahkah Anda merasa kesal atau frustasi dan ingin curhat di media sosial atau bermaksud untuk membuat malu seseorang, walaupun di sini tindakan tersebut itu tidak menyebutkan nama dari orang yang Anda buat dalam pesan status di media sosial, termasuk pesan WhatsApp? Sebelum saya membahas lebih jauh terkait persoalan ini, saya akan memberikan gambaran tentang apa itu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang dapat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Salah satu bentuk pencemaran nama baik biasanya dilakukan secara tertulis dengan menuduhkan sesuatu atau yang belum tentu terbukti tentang kebenarannya. Di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sendiri, pencemaran nama baik itu diatur dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Ancamannya diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500.000. Kalau pencemaran nama baiknya dilakukan di media sosial, katakanlah di Facebook, Instagram atau pesan WhatsApp, selain diatur dalam pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, dapat merujuk pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, Jumto, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Di situ dengan tegas dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyatakan sesuatu yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, maka terhadap si pelaku dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp750 juta. Jadi, akibat dari tindakan ini bisa merusak nama baik atau reputasi dari seseorang, termasuk pernyataan apapun yang dibuat di platform media sosial seperti Facebook, Instagram, atau pesan WhatsApp. Pertanyaannya, bagaimana kalau dalam hal ini si terduga pelaku tidak menyebutkan nama seseorang secara jelas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia? Ini memang masih perdebatan. Memang dalam kasus pencemaran nama baik, laporan pencemaran nama baik bisa ditolak oleh pihak kepolisian kalau dalam status tersebut itu tidak menyebutkan nama seseorang secara jelas atau secara eksplisit. Tapi kalau si korban masih dapat mengidentifikasi dan memberikan bukti tentang siapa yang Anda maksud, maka hal ini dapat berpotensi merugikan reputasi mereka, meskipun tidak disebutkan secara jelas atau secara eksplisit. Artinya, dalam kasus ini, terbuka peluang laporannya bisa diterima oleh pihak kepolisian Republik Indonesia. Misalnya,
Dalam hal ini, Anda memang tidak menyebutkan nama seseorang secara jelas atau eksplisit, tapi dari petunjuk atau kisi-kisi yang Anda sampaikan bisa mengarahkan kepada seseorang, dan hal itu bisa dibuktikan dari si pelapor. Maka dalam hal ini ada risiko hukum di sini. Anda berpeluang dilaporkan kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Hal yang penting untuk diingat, bahwa platform media sosial seperti Facebook, Instagram, atau pesan WhatsApp itu merupakan platform media sosial atau platform publik. Dan apa yang Anda sampaikan atau apa yang Anda buat dalam status Anda dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Jadi, jika ada yang dapat membuktikan bahwa status atau postingan yang Anda buat tersebut itu dapat mencemarkan nama baiknya, maka orang tersebut itu dapat mengambil tindakan hukum terhadap apa yang Anda lakukan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan adanya pidana penjara termasuk pidana denda. So, untuk menghindari potensi masalah hukum, sebaiknya jangan memposting pernyataan negatif atau sesuatu yang dapat berupa fitnah terhadap diri orang lain. Meskipun dalam hal ini Anda merasa sedang merahasiakan nama seseorang. Ingat, internet bukanlah tempat Anda yang aman untuk dapat mengekspresikan atau menyalurkan rasa kekesalan atau kemarahan atau kritikan kita secara bebas tanpa konsekuensi hukum. Untuk itu, berpikirlah sebelum Anda memposting atau think before posting. Dan sebaiknya Anda dapat mempertimbangkan potensi kerugian atau permasalahan hukum yang dapat ditimbulkan karena status atau statement atau kalimat yang Anda buat dalam platform media sosial seperti Facebook, Instagram, atau pesan WhatsApp. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika menurut Anda video ini bermanfaat, silakan di-like, lalu di-share, dan apabila ada pertanyaan, silakan dituangkan dalam kolom komentar, dan jangan lupa di-subscribe untuk dapat mengikuti konten-konten saya berikutnya di bidang hukum. Salam dari saya.